Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Selasa 7 Desember 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari Kitab Nubuat Nabi Yesaya, bab 40 ayat 1 sampai 11, mengisahkan tentang Allah yang menghibur umatnya. Sedangkan bacaan Injil kita dengar dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14 tentang Allah yang tidak menghendaki dari seseorang pun dari anak-anaknya hilang. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema Tuhan pemandu kita, Tuhan gembala kita. Dia selalu menggendong kita dalam cintanya. Tahukah kita bagaimana rasanya kehilangan arah, terombang-ambing tanpa harapan di lautan ketidakpastian? Mungkin kita pernah berada di tengah hutan, atau mungkin di padang gurun, atau di mana saja, di mana kita merasa benar-benar sudah kehilangan arah, sendirian, tersesat, kita bingung tanpa arah. Yang ada pada saat itu adalah ketakutan, saya kira. Ketakutan yang mungkin terburuk yang pernah terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan buat kita, apa yang akan kita berikan? Apa yang akan kita korbankan untuk bisa kemudian memiliki seorang pemandu yang handal, yang akan menunjukkan kepada kita jalan menuju keselamatan dan keamanan, jalan menuju rumah kita, menuju keluarga kita. Apa yang akan kita berikan untuk itu? Kitab suci menghibur kita dengan memberikan jaminan bahwa Allah kita, Dia tidak akan beristirahat sampai kita menemukan jalan pulang kepadanya. Luar biasa. Kitab suci menggunakan gambaran seorang gembala. Gembala yang menjaga dan merawat domba-dombanya. Dan itu adalah gambaran tentang siapakah Allah kita. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri secara pribadi akan menggembalakan umatnya dan memimpin mereka ke tempat yang aman. Kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 11. Itulah sebabnya Tuhan mengutus putra tunggalnya sebagai Raja dan Mesias yang tidak hanya memulihkan perdamaian dan kebenaran, tetapi juga mengembalakan dan merawat serta menjaga umatnya dengan cinta dan kasih sayang. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 11, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang? Perumpamaan ini memberi kita gambaran sekilas tentang hati seorang gembala sejati dan kegembiraan sebuah komunitas yang dipersatukan kembali dengan anggotanya yang hilang. Gembala tidak hanya harus menjaga domba mereka siang dan malam, mereka juga harus melindungi domba-domba mereka dari serigala dan singa yang memangsa dan dari medan dan badai yang berbahaya. Gembala sering memiliki kawanan besar, terkadang berjumlah ratusan atau ribuan.
dan sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa gembala akan memeriksa dan menghitung satu persatu dombanya di penghujung hari. Kita dapat membayangkan betapa terkejut dan sedihnya seorang gembala apabila kemudian mengetahui bahwa salah satu dombanya hilang. Pertanyaannya, kalau satu dombanya hilang, apakah dia akan menunggu sampai hari berikutnya untuk mencarinya? Atau apakah dia akan bertanya kepada gembala yang lain, apakah mungkin mereka melihat dombanya yang tersesat? Tidak. Dia sendiri, sebagai seorang gembala sejati, dia segera akan pergi dan mencari dombanya yang hilang itu. Penundaan, bahkan untuk satu malam pun, bisa berarti bencana yang menyebabkan kematian buat domba yang hilang. Karena domba pada dasarnya adalah makhluk yang sangat sosial. Domba yang terisolasi dapat dengan cepat menjadi bingung dan akan menjadi mangsa yang empuk bagi serigala dan singa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kesedihan dan kecemasan gembala berubah menjadi sukacita ketika dia menemukan domba yang hilang dan mengembalikannya ke kandang. Gembala mencari sampai apa yang hilang ditemukan. Kegigihan seorang gembala sejati membuahkan hasil. Saudara dan saudariku, apa yang baru dalam ajaran Yesus adalah desakan bahwa orang berdosa itu harus dicari terus, dicari berkali-kali. Betapa mudahnya melupakan dan teralihkan dengan hal-hal lain, sementara yang terhilang menjadi buruan para serigala yang melahap jiwa. Rasul Petrus dalam surat pertamanya, bab 5 ayat 8 katakan, iblis berkeliaran seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk ditelannya. Tuhan tidak bersukacita karena kehilangan siapapun, tetapi Tuhan menginginkan agar kita diselamatkan dan dipulihkan ke dalam persahabatan, ke dalam friendship dengannya. Itulah sebabnya seluruh komunitas surga akan bersukacita ketika satu orang berdosa ditemukan dan dipulihkan ke dalam persekutuan, ke dalam komunio dengan Allah. Tuhan sedang dalam misi penyelamatan saudara dan saudariku, untuk menyelamatkan kita dari kekuatan dosa dan kejahatan yang merusak. Yesus panduan kita, pemandu kita, dia gembala kita, gembala yang baik. Dia mengawasi setiap langkah yang kita ambil. Apakah kita mendengarkan suaranya dan mengindahkan nasihatnya yang bijaksana? Apakah kita mengikuti jalan yang telah dia tetapkan untuk kita? Jalan yang mengarahkan kita kepada kehidupan daripada kematian. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang. Berjuang terbuka untuk mendengarkan suara gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita tetap di jalannya. Agar kita tetap dalam panduannya. Agar kita tetap dalam gendongannya yang penuh dengan cinta. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, tidak ada yang luput dari pengawasan dan perhatian-Mu. Tidak ada yang luput dari kasih sayang-Mu. Semoga kami selalu berjalan dalam terang kebenaran-Mu dan tidak pernah menyimpang dari kehendak-Mu, dari panduan-Mu yang penuh kasih itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan kerja kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.